Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Yuniarti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Yun Kurniawati, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi D4 Akuntansi Bisnis Digital, kelas 4A. NPM 20752036. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi manajerial. Pengertian akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial adalah penyediaan informasi akuntan bagi pengguna internal di perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan akan informasi. Akuntansi manajerial memiliki 3 tujuan yang lain. 1. Menyediakan informasi untuk perencanaan kegiatan organisasi. 2. Menyediakan informasi untuk pengendalian kegiatan organisasi. 3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Kebutuhan informasi manajer dan pengguna lainnya. Perencanaan. Formulasi aksi yang terperinci untuk mencapai tujuan tertentu adalah aktivitas manajemen disebut perencanaan. Perencanaan memerlukan penetapan sasaran dan pengidentifikasian metode-metode untuk mencapai sasaran tersebut. 2. Pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana diterapkan dan penerapannya harus diawali oleh manajer dan pekerja untuk memastikan bahwa rencana tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aktivitas manajerial untuk mengawasi implementasi rencana dan melakukan perbaikan yang diperlukan disebut dengan pengendalian. Pengendalian biasanya dicapai dengan memperbandingkan kinerja yang sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang bersaing disebut pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian, sehingga manajer tidak dapat membuat rencana dan mengendalikan kegiatan organisasi dengan baik tanpa mengambil keputusan terhadap alternatif-alternatif tersebut. Informasi akuntansi manajerial. Secara umum, informasi akuntansi manajerial bersifat keuangan, seperti pendapatan penjualan atau biaya penjualan yang bersifat non-keuangan, seperti jumlah barang yang rusak atau persentase pabrik yang sedang diperiksa agar sesuai dengan kebijakan hak asasi manusia. Kemampuan akuntansi manajerial untuk menginformasikan kepada para eksekutif pengambil keputusan dengan menyediakan ukuran kinerja yang inovatif, akurat, dan tepat waktu dapat menciptakan keunggulan bersaing yang penting bagi organisasi yang memperbaiki keputusan-keputusan kunci organisasi. Akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan untuk menghasilkan informasi bagi pengguna eksternal. Laporan keuangan harus sesuai dengan berbagai aturan dan konvensi yang didefinisikan oleh berbagai badan. Aturan tersebut terkait dengan permasalahan seperti pengakuan pendapatan, waktu pengakuan atas beban, aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan akuntansi manajerial menghasilkan informasi bagi para pengguna internal. Akuntansi manajerial mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal. Perbandingan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajerial. Saat membandingkan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajerial, terdapat beberapa perbedaan yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, target pengguna. Akuntansi manajerial berfokus pada penyediaan informasi bagi pengguna internal, sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada penyediaan informasi bagi pengguna eksternal. 2. Batasan pada masukan dan proses. Akuntansi manajerial bukanlah subjek dari persyaratan untuk mematuhi prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang ditetapkan oleh SEC dan FASB. Kedua organisasi tersebut menetapkan prosedur akuntansi yang harus diikuti untuk pelaporan keuangan dan aturan dalam memilih masukan, proses, dan penyusunan laporan. Jenis informasi. Batasan dalam akuntansi keuangan bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan dapat diverifikasi dalam akuntansi manajerial
Informasi dapat berupa informasi keuangan, informasi non-keuangan, dan lebih bersifat subjektif. Orientasi waktu. Akuntansi keuangan memiliki orientasi historis. Akuntansi keuangan mencatat dan melaporkan kejadian-kejadian yang sudah jadi. Walaupun akuntansi manajerial juga mencatat dan melaporkan kejadian yang telah terjadi, akuntansi manajerial lebih menekankan pada penyediaan informasi tentang kejadian-kejadian pada masa mendatang. Tingkat agresi. Akuntansi manajerial menyediakan ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja entitas, lini produk, departemen, dan manajer. Pada dasarnya, informasi yang terperinci dibutuhkan dan disediakan. Di lain pihak, akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang yang lebih umum. Luas. Akuntansi manajerial jauh lebih luas dibandingkan akuntansi keuangan. Akuntansi manajerial terdiri atas aspek-aspek ekonomi manajerial, teknik industri, ilmu manajemen, dan beberapa bidang lainnya. Metode baru perhitungan biaya produk dan jasa. 1. Orientasi pelanggan. Nilai pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat membangun keunggulan bersaing dengan menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dengan biaya yang sama atau lebih rendah dibandingkan pesaing. Posisi strategis informasi yang efektif mengenai biaya dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan strategi-strategi yang dapat meningkatkan nilai pelanggan dalam melakukannya. Menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Secara umum, perusahaan memilih satu dari dua strategi umum. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Tujuan strategi dari kepemimpinan biaya adalah menyediakan nilai pelanggan yang sama atau lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dari pesaing. Yang kedua ada produk superior. Melalui diferensiasi atau misalnya kualitas kinerja lebih tinggi, fitur-fitur produk yang paling diinginkan, pelayan pelanggan yang terbaik, dan lain-lain, strategi diferensiasi merupakan untuk meningkatkan nilai pelanggan dengan menyediakan sesuatu bagi pelanggan yang tidak disediakan oleh pesaing. Rantai nilai adalah sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk atau jasa yang menyediakan layanan dukungan bagi pelanggan. 2. Perspektif lintas fungsi. Dalam mengelola rantai nilai, akuntan manajerial harus memahami dan mengukur banyak fungsi bisnis. Pendekatan kontemporer dalam perhitungan biaya meliputi biaya perencanaan awal, modifikasi, biaya produksi, biaya distribusi, penjualan, dan layanan. 3. Total quality management. Perbaikan berkelanjutan adalah pencarian secara berkelanjutan mengenai cara-cara untuk meningkatkan aktivitas efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan melalui pengurangan pemborosan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan biaya. 4. Waktu sebagai elemen bersaing. Waktu adalah elemen penting dalam semua fase rantai nilai. Perusahaan kelas dunia mengurangi waktu peluncuran produk atau jasa dengan memadatkan siklus perancangan, penerapan, dan produksi. Bagaimana hubungan antara waktu dan daur hidup produk? Kecepatan inovasi teknologi mengalami peningkatan di sejumlah industri, sehingga umur produk tertentu menjadi sangat singkat. Manajer harus mampu merespons secara cepat atau meyakinkan terhadap perubahan kondisi pasar dan akan mengandalkan informasi akuntansi manajerial untuk mencapainya. Efisiensi. Peningkatan efisien juga menjadi salah satu poin penting. Dalam efisien, diperlakukan ukuran keuangan dan non-keuangan. Biaya merupakan ukuran penting untuk efisiensi. Tren biaya dari waktu ke waktu dan pengukuran perubahan produktivitas dapat menjadi ukuran penting atas keberhasilan dan keputusan perbaikan yang berkelanjutan. Selain itu, produk output harus dikaitkan dengan masukan yang dibutuhkan dan pengaruh keuangan secara keseluruhan dan perubahan produktivitas harus dihitung.
Peranan akuntansi manajerial. Peranan akuntan manajerial dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Akuntansi manajerial membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi lini atau line position. Posisi yang bersifat mendukung dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi staf. Karena peranan penting yang dimainkan oleh akuntan manajerial dalam kegiatan operasi organisasi, controller sering dianggap sebagai anggota tim manajemen puncak dan didorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sebagai manajer akuntansi, controller bertanggung jawab terhadap kebutuhan akuntansi internal dan eksternal. Akuntansi manajerial dan kode etik. Perilaku etis melibatkan aktivitas pemilihan tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Banyak di antara skandal akuntansi yang cukup terkenal, seperti yang melibatkan kasus Adelphia, WorldCom, HealthSouth, Parmalat, dan McKesson. Memberikan bukti tekanan yang dihadapi oleh manajer puncak dan akuntan-akuntan untuk menghasilkan angka pendapatan bersih yang besar, terutama dalam jangka pendek. Kode etik perilaku perusahaan. Bagian penting dari kode etik perilaku perusahaan adalah integritas, pelaksanaan tugas, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Kode-kode perilaku tersebut semuanya juga melarang untuk menerima suap dan hadiah yang pantas, transaksi dengan orang dalam, dan penyalahgunaan informasi dan aset perusahaan. Pernyataan praktik profesional beretika. Prinsip etika IMA meliputi kejujuran, keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab. Para anggota harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dan harus mendorong pihak lainnya di dalam perusahaan terkait untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Standar. Anggota yang gagal mematuhi standar-standar berikut akan menerima tindakan kedisiplinan. 1. Kompetensi. 2. Kerahasiaan. 3. Integritas. 4. Kredibilitas. Resolusi atas konflik etika. Saat dihadapkan pada berbagai permasalahan etika, kita harus menaati kebijakan yang dibuat perusahaan terkait resolusi dari konflik semacam itu. Sertifikasi. Seperti profesi hukum dan kedokteran, profesi akuntansi bertumpu pada sertifikat untuk membantu mempromosikan perilaku beretika. Profesi akuntansi menawarkan 3 bentuk sertifikasi utama untuk akuntan manajerial. 1. Sertifikat in Management Accounting. Sertifikat dalam akuntansi manajemen dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dari akuntansi manajerial. Seseorang yang memiliki gelar sertifikat manajemen akuntan atau CMA telah lulus suatu ujian yang sangat ketat, memiliki pengalaman yang dibutuhkan, dan berpartisipasi dalam melanjutkan pendidikan. Salah satu tujuan penting CMA adalah membantu atau membangun akuntansi manajerial sebagai sebuah disiplin ilmu yang diakui, profesional, dan terpisah dari akuntan publik. Sertifikat Public Accountant. Sertifikat Public Accountant adalah sertifikasi akuntansi yang tertua dan paling terkenal. Tujuan dari CPA adalah menyediakan kualifikasi profesional minimal untuk auditor eksternal. Untuk memperoleh CPA, seseorang harus lulus ujian negara dan memperoleh lisensi dari negara tempatnya melakukan praktek. Walaupun sertifikasi dalam akuntansi publik tidak berorientasi pada akuntansi manajerial, banyak akuntan manajerial yang memiliki sertifikat CPA. Certified Internal Auditor. Sertifikasi lain yang tersedia bagi akuntan internal adalah sertifikasi dalam audit intern. Auditor intern berbeda dengan auditor eksternal atau akuntansi manajerial. Dan banyak auditor internal yang merasakan adanya kebutuhan untuk sertifikasi yang lebih terspesialisasi. Seorang auditor internal yang bersertifikasi CIA harus lulus ujian komprehensif yang dirancang untuk menjamin kompetensi teknis dan memiliki pengalaman selama 2 tahun.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.